Indonesia kembali menghadapi tekanan besar. Nilai tukar rupiah terus melemah, bahkan sempat menembus Rp17.500 per dolar Amerika. Dan seperti biasa, ketika situasi mulai panas, yang muncul justru bukan penjelasan yang jujur, tapi kalimat-kalimat penenang yang terdengar indah di televisi. Ekonomi kita kuat, fundamental kita bagus, masih lebih baik dari negara lain. Kalimat yang terus diulang, seolah masyarakat tidak bisa melihat kenyataan di lapangan. Padahal, rakyat hidup bukan dari konferensi pers. Rakyat hidup dari harga kebutuhan pokok, dari tagihan listrik, dari cicilan, dari biaya sekolah. Dan dari kenyataan bahwa uang 100.000 sekarang terasa jauh lebih cepat habis dibanding beberapa tahun lalu. Dan inilah yang seringkali gagal dipahami para pejabat. Buat rakyat kecil, ekonomi itu bukan grafik warna-warni di layar presentasi. Ekonomi itu soal apakah hari ini mereka masih bisa makan dengan tenang atau enggak. Apakah uang gaji masih cukup sampai akhir bulan atau malah habis di minggu ketiga? Apakah usaha kecil masih punya pembeli atau justru makin sepi setiap harinya? Lucunya, ketika rupiah melemah, selalu ada pihak yang mencoba memelintir keadaan. Katanya ini menguntungkan eksportir. Katanya ini hal normal karena semua negara berkembang juga mengalami tekanan. Dan memang benar, ada eksportir yang diuntungkan ketika dolar naik. Tapi pertanyaannya, berapa banyak rakyat Indonesia yang benar-benar hidup dari ekspor? Mayoritas rakyat justru hidup dari sektor domestik, dari gaji bulanan, dari UMKM kecil, dari perdagangan lokal, dari pekerjaan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan ekspor internasional. Sementara ketika rupiah melemah, yang langsung terasa justru harga barang naik. Karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Kita impor bahan baku, impor mesin industri, impor BBM, impor alat kesehatan. Bahkan banyak kebutuhan penting sehari-hari masih terkait dengan dolar. Artinya apa? Artinya, ketika dolar naik, biaya hidup masyarakat ikut naik. Dan ini yang seringkali tidak dijelaskan secara jujur ke publik. Pemerintah lebih suka bilang, ini hanya tekanan global. Semua negara juga mengalami. Padahal pertanyaannya bukan cuma siapa yang kena, tapi siapa yang paling siap menghadapi tekanan itu. Dan jujur aja, Indonesia kelihatannya belum cukup siap. Karena masalah terbesar negeri ini sebenarnya bukan cuma ekonomi, tapi budaya pencitraan yang terlalu kuat. Di Indonesia, kenyataan sering kalah sama narasi. Yang penting terlihat optimis. Yang penting headline media positif. Yang penting pejabat terlihat percaya diri di depan kamera. Padahal market nggak peduli pencitraan. Investor nggak peduli seberapa sering pejabat ngomong aman. Yang mereka lihat itu data. Mereka melihat apakah kebijakan negara masuk akal atau enggak. Mereka melihat apakah pemerintah disiplin atau justru boros. Dan kalau kita lihat sekarang, kekhawatiran market itu sebenarnya masuk akal. Belanja negara naik besar-besaran, subsidi membengkak, defisit melebar. Sementara pertumbuhan ekspor melambat. Lucunya lagi, di tengah situasi seperti ini, pemerintah masih sibuk membanggakan angka pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh 5%, langsung dibuat seolah Indonesia sedang luar biasa hebat. Menteri tampil di media, bikin konferensi pers, membandingkan Indonesia dengan Amerika, Jepang, bahkan Korea Selatan. Padahal perbandingan itu seringkali menyesatkan. Amerika itu ekonomi terbesar dunia. Jepang negara maju dengan industri raksasa. Korea Selatan pusat teknologi global. Mereka tumbuh 2% aja nilainya sudah sangat besar. Sementara Indonesia masih negara berkembang yang memang ruang pertumbuhannya masih luas. Kalau mau fair, bandingkan Indonesia dengan Vietnam. Bandingkan dengan Taiwan. Bandingkan dengan negara Asia lain yang sedang tumbuh cepat. Dan kalau dibandingkan secara jujur, kelihatan sekali masalahnya. Vietnam tumbuh karena industri dan ekspor. Taiwan tumbuh karena teknologi.
Cina tumbuh karena manufaktur dan produksi besar-besaran. Sementara Indonesia masih terlalu bergantung pada konsumsi, proyek, dan belanja pemerintah. Dan ini yang bikin pertumbuhan ekonomi kita terlihat besar tapi rapuh. Karena ekonomi yang sehat itu bukan cuma soal angka GDP naik. Kalau pertumbuhan ekonomi datang dari produktivitas, itu sehat. Kalau datang dari industri kuat, itu tahan lama. Kalau datang dari ekspor dan teknologi, itu punya masa depan. Tapi kalau pertumbuhan terlalu bergantung pada belanja negara, itu berbahaya. Karena negara jadi seperti mesin yang dipaksa hidup dengan terus dibakar uang. Kelihatannya jalan, kelihatannya tumbuh, tapi sebenarnya fondasinya lemah. Hari ini pemerintah belanja besar, program baru muncul terus, subsidi energi naik, anggaran kementerian membengkak. Tapi pertanyaannya sederhana. Apakah uang sebesar itu benar-benar menghasilkan ekonomi yang lebih produktif? Atau cuma menghasilkan proyek yang bagus di foto tapi minim dampak jangka panjang? Karena faktanya rupiah tetap melemah, investor tetap keluar, dan pasar tetap ragu. Ini bukti bahwa market tidak gampang dibohongi slogan. Karena investor global itu realistis. Mereka nggak peduli seberapa patriotik pidato pejabat. Mereka nggak peduli jargon ekonomi kuat. Yang mereka lihat cuma satu. Apakah uang mereka aman di negara ini? Kalau jawabannya ragu, mereka keluar. Dan ketika modal keluar, tekanan ke rupiah makin besar. Makanya jangan heran kalau dolar terus naik. Karena pada akhirnya nilai mata uang itu sangat dipengaruhi kepercayaan. Dan sayangnya, kepercayaan itu mulai terkikis. Bukan karena rakyat membenci negaranya. Bukan. Tapi karena masyarakat mulai lelah mendengar optimisme yang tidak sesuai kenyataan. Orang sekarang makin pintar. Data terbuka di mana-mana. Informasi gampang diakses. Masyarakat bisa membandingkan sendiri kondisi Indonesia dengan negara lain. Jadi, ketika pejabat terlalu sibuk glorifikasi, efeknya justru berbahaya. Karena publik merasa sedang dibohongi secara halus. Dan kalau kepercayaan hilang, dampaknya bisa lebih berbahaya daripada sekadar angka rupiah melemah. Karena ekonomi itu juga soal psikologi. Kalau masyarakat percaya masa depan bagus, mereka belanja dan investasi. Kalau masyarakat takut, mereka menahan uang. Kalau investor percaya, modal masuk. Kalau investor ragu, modal keluar. Dan sekarang, tanda-tanda keraguan itu mulai terlihat. PHK mulai muncul di berbagai sektor. Kelas menengah mulai tertekan. Anak muda makin sulit beli rumah. Biaya hidup naik lebih cepat dibanding pendapatan. Tapi ironisnya, pemerintah masih sering berbicara seolah semuanya terkendali. Dan kalau pemerintah terus alergi terhadap kritik, terus merasa semua baik-baik saja, maka jangan heran kalau suatu hari nanti yang melemah bukan cuma rupiah, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara ini.